kalau panjenengan kok menemukan itu kain mori kemudian diikat 3 seperti pocong itu di rumah panjenengan, maka harus segera panjenengan bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang benda-benda atau media-media sebagai tumbal atau santet yang harus segera panjenengan larung atau panjenengan bakar kalau berada di rumah panjenengan. Nah, benda-benda ini memang sering digunakan untuk media-media praktek kiriman ilmu hitam biasanya. Meskipun zaman ini adalah sudah modern, tetapi praktek-praktek seperti santet, sihir, ataupun guna-guna, ataupun kiriman-kiriman energi negatif yang lain itu masih banyak digunakan. Makanya bagi panjenengan memang harus berhati-hati. Nah, media tumbal atau santet yang harus panjenengan buang atau panjenengan bakar itu apa saja? Yang pertama, jika panjenengan kok menemukan kain mori di rumah panjenengan, ini yang diikat seperti pocong. Nah, itu bisa juga sebagai media tumbal ataupun media santet dan sihir. Ini masih sering digunakan, jangan salah. Nah, kalau panjenengan kok menemukan itu kain mori, kemudian diikat 3 seperti pocong itu di rumah panjenengan, maka harus segera panjenengan bakar. Nah, bakar nanti abunya itu bisa panjenengan larung atau dibuang ke sungai yang langsung mengarah ke lautan. Nah, itu untuk menetralkan semacam itu. Karena apa? Media ini masih sering digunakan oleh orang-orang yang berniat jahat. Nah, biasanya kalau panjenengan kok di rumahnya ada kain mori yang diikat seperti pocong ini, itu bisa mengakibatkan rumah panjenengan ini suasananya menjadi panas. Sering bertengkar gitu, biasanya tidak ada masalah apa-apa, akhirnya banyak terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga. Di samping itu usahanya juga macet. Rezeki mau masuk itu sulit sekali. Kemudian bisa juga menjadi sakit panjenengan itu. Kadang di kepala, di kaki itu sakit. Dan sakitnya biasanya kalau pengaruh daripada media yang sudah dirituali itu sembuh, nanti sakit lagi, sembuh, sakit lagi semacam itu. Coba panjenengan cek di dokter, biasanya penyakitnya itu tidak ada, secara medis itu tidak ada. Yaitu panjenengan wajib waspada di sini. Kalau menemukan benda semacam itu langsung panjenengan bakar saja, kemudian larung ke sungai atau ke lautan. Nah, itu caranya semacam itu. Kemudian yang nomor 2, media tumbal atau santet yang lain yang juga harus segera panjenengan bakar dan larung adalah tulang. Nah, tulang ini biasanya yang sering digunakan ini tulang kukang biasanya. Nah, efek daripada tulang hewan yang kukang ini, tulang kukang atau kukang, ini biasanya kalau ditanam di rumah panjenengan, entah itu di belakang rumah atau di pekarangan rumah panjenengan, ini mengakibatkan suasana di rumah itu betul-betul panas. Tidak betah jenengan di situ, di rumah itu tidak betah. Akhirnya pengen minggat dari rumah, dan memang kebanyakan rumah tangga itu bubar minggat, tidak kuat. Nah, ini dahsyatnya tulang kukang kalau sudah dirituali oleh orang-orang yang mempunyai niat jahat. Nah, itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, ini tanah kuburan. Nah, tanah kuburan ini juga sangat berbahaya. Terutama ini tanah kuburan yang 7. Biasanya itu 7 tempat biasanya. Lah, tanah yang diambil atau kuburan yang diambil ini biasanya adalah orang-orang yang matinya ini tidak wajar.
entah itu kecelakaan, entah itu gantung diri, atau orang yang pernah mati tapi menggunakan ilmu hitam semacam itu. Ini diambil kemudian dirituali. Nah ini kalau rumah panjenengan ada tanah kuburan semacam ini atau disebari tanah kuburan semacam ini efeknya tidak bagus. Di samping suasananya panas, biasanya anggota keluarga ini itu sering dihantui macam-macam dari makhluk gaib ini. Diperlihatkan sosok-sosok makhluk gaib yang aneh-aneh. Kadang tidur pun juga mimpinya jelek-jelek. Akhirnya apa? Berpengaruh terhadap psikologi panjenengan sekeluarga. Sakit-sakitan, kemudian rezeki juga sulit, sering gagal dalam usaha semacam itu. Nah, ini juga kalau tahu semacam ini, kemudian bisa panjenengan doakan, ritualnya dibersihkan, disapu, kemudian nanti dibuang ke lautan. Setelah itu dinetralkan tempat panjenengan, untuk banyak cara ini untuk menetralkan itu. Nah, itu sesuai dengan kepercayaan panjenengan. Bisa panjenengan bacakan, kalau dalam Islam itu ayat kursi juga bisa. Banyak cara lah untuk ini. Itu tergantung juga sebagai orang yang ahli di bidangnya. Itu tanah kuburan. Hati-hati dengan tanah kuburan. Kemudian yang nomor 4, pecahan beling. Pecahan beling dan juga paku. Ini juga bisa digunakan sebagai media tumbal atau media santet. Nah, kalau panjenengan menemukan ini, tapi bukan memang beling yang sudah pecah di rumah panjenengan sendiri, enggak. Biasanya memang ini dibungkus biasanya, belingnya ini. Kalau memang niatnya itu jahat kepada panjenengan. Nah, ini biasanya efeknya, ini panjenengan sakit biasanya. Sakitnya itu bisa di kepala, juga bisa di dada, juga bisa di kaki. Dan suasana di rumah itu juga yang jelas tidak nyaman. Nah, ini kalau panjenengan menemukan benda ini, yang kiriman orang, itu harus segera panjenengan larung. Larung itu dibuang ke lautan. Itu supaya apa? Netral. Kemudian benda selanjutnya yang juga sebagai media tumbal atau santet yang sering digunakan biasanya apa? Rambut. Nah, rambut yang diikat dengan benang biasanya. Nah, ini efeknya juga berbahaya kalau sudah dirituali dengan ilmu hitam. Jadi kalau niatnya jahat, ini namanya ilmu hitam. Kalau niat jahat untuk menyakiti panjenengan. Nah, biasanya yang dituju itu sering sakit-sakitan. Di samping sakit-sakitan, usaha juga biasanya oleng, gampang bangkrut. Terus pikiran di dalam rumah tangga itu kebanyakan juga tidak tenang. Nah, ini kalau tahu itu apa? Segera bakar kalau menemukan rambut yang diikat dengan benang itu tadi. Karena memang ini sering digunakan sebagai media tumbal itu tadi, atau santet, atau guna-guna, atau energi negatif. Nah, itu kalau tahu itu segera dibakar dan nanti dilarung ke sungai atau dilarung ke sungai. Di laut juga bagus. Kemudian benda selanjutnya adalah tebaran bunga. Nah, tebaran bunga ini sering terjadi. Kadang seumpama gini, jenengan di depan rumah panjenengan kadang dibuangi bunga. Bunga ini macam-macam ada yang telon juga ada, yang setaman juga ada. Yang mempunyai niat jahat. Nah, bunga ini juga media ini bisa digunakan untuk baik dan buruk sebenarnya. Nah, tergantung itu tadi niat orang yang menaruh bunga ke rumah panjenengan. Tapi rata-rata kalau di rumah panjenengan kok ada bunga yang kiriman orang, itu niatnya jahat biasanya. Nah, kalau menemukan itu sapu, segera disapu, dibersihkan. Nanti kemudian dinetralkan. Nah, panjenengan bisa minta kepada orang-orang yang ahli di bidang itu. Nah, itu Kemudian benda selanjutnya sebagai media untuk tumbal atau santet ataupun guna-guna itu biasanya adalah beras kuning. Nah, ini sering juga nih beras kuning Nah, kalau panjenengan menemukan itu sama, panjenengan sapu, kemudian dibuang, dilarung ke sungai atau dibakar juga bisa. Setelah itu nanti dinetralkan tempatnya panjenengan
pada jenengan bisa minta tolong kepada ahlinya, entah itu kiai-kiai panjenengan ataupun orang-orang yang memang ahli di bidang itu. Supaya apa? Tempat panjenengan netral kembali. Karena efeknya ini jelas tidak bagus. Kalau usaha biasanya yang ditebari rumah toko panjenengan atau warung gitu deh. Itu biasanya apa? Supaya apa? Tidak laku jualannya panjenengan. Nah itu deh, supaya bangkrut semacam itu. Nah kalau menemukan itu segera dibersihkan, dinetralkan kembali, dilarung ke sungai atau dibakar. Oke, itu guys, dan sebenarnya masih ada lagi banyak ya untuk media-media sebagai tumbal atau santet ataupun guna-guna yang biasa digunakan untuk niat-niat yang kurang bagus. Yaitu kalau menemukan itu semua, maka apa? Segera panjenengan bakar dan panjenengan larung ke sungai ataupun ke laut supaya netral kembali, dan jangan lupa terus untuk berdoa memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.